Salam Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya bagi hidup kita. Dimanapun kita berada pada saat ini, tak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Mari kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Melalui ibadah kita sore hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Syukur bagi Engkau Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu bagi hidup kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian-pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami sore hari ini
sungguh kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melalui Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, supaya hati kami, hidup kami boleh persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sore hari ini, bahkan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau berkati secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan melanjutkan ibadah ini. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berhenti-hentinya kita terus mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita mengingat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah boleh kita alami dalam hidup ini. Mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan, ingatkan daku. Bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu, betapa besar kasih-Mu pada diriku, ingatkanku selalu ya kembali akan kebaikan-Mu, ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu, ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina, Kau korban jiwa, ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu, ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu, ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih. Ingatkan kembali, ingatkan kembali akan kebaikan-Mu, ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu, ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Sekali lagi, ingatkan kembali akan kebaikan Tuhan, ingatkan kembali akan kebaikan-Mu, ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu, ajarku selalu mengucap
ajar kami selalu mengucap syukur Tuhan. Ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Sekali lagi, ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang benar, kami bersyukur selalu kepadamu. Ya, kami manusia yang sering alpa, lupa, tanpa pekerjaan Roh Kudus di dalam hati jiwa kami akan lupakan semua kebaikan-Mu itu. Tapi pada petang ini kembali dengungan nyanyian rohani yang kami naikkan kepadamu sebagai permohonan kepadamu agar kami selalu mengingat kebaikan Tuhan, kasih agape yang Tuhan nyatakan di atas Kalvari. Tuhan, sungguh kami tidak layak, sebab itu sungguh Tuhan permohonan kami, ingatkan kami terus dalam hidup yang fana, hidup yang sebentar ini, selalu bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah yang sempurna yang Tuhan turunkan bagi kami yang tidak layak, bagi kami yang seharusnya dihukum, bagi kami seharusnya mati binasa. Tetapi oleh kasih-Mu yang utama dan istimewa itu, Engkau ubah kami dari kematian menjadi kehidupan kembali bersama-Mu. Tuhan, itulah pujian permohonan kami kepadamu. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu yang terus mengingatkan kami akan kasih-Mu yang utama itu. Terima kasih buat yang baik yang kami siapkan pada petang ini. Kami mau mendengarkan suara-Mu yang menuntun kami di tahun-tahun yang sulit dan sukar ini. Engkau tetap beserta kami, umat ketebusan darah-Mu, dan kuasa Roh Kudus bekerja saat kami membaca firman-Mu, saat kami mendengar firman-Mu, saat kami merenungkan firman-Mu, saat kami menyembah-Mu. Kuasa-Mu terus bekerja supaya hidup kami dididik, didewasakan, mandiri, dan punya integritas yang jelas sebagai warga negara kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Kepala Gereja kekasih jiwa kami. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, senang sekali kembali bertemu di dalam ibadah pada petang hari ini. Bersama istri dan seluruh imam-imam yang melayani, saya mengucapkan shalom dan selamat sore. Puji Tuhan. Pekan pertama, bulan yang terakhir dari 2021 ini, sungguh hal-hal yang mengerikan terjadi, yang begitu dekat dengan kita. Ketika saya membaca, merenungkan ayat yang akan saya sampaikan pada sore ini, kemarin tiba-tiba ada berita
Surabaya digoncang gempa. Sebentar lagi video bermunculan di WA Group. Gunung Semeru meletus. Dan begitu mengerikan jiwa-jiwa di sana yang terbakar, harta dan segala yang dimiliki oleh penduduk sekitar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang berdampak, entah itu positif, entah itu negatif. Ya, lingkungan kita juga berdampak. Saat meletus sangat mengerikan memang, mematikan juga. Tanaman-tanaman pada mengering. Tetapi setelah letupan itu juga ada yang diuntungkan. Penambang-penambang di sana mendapatkan material yang melimpah. Ya, puji Tuhan. Saya merenungkan dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Tolong dibacakan. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita. Kita memang punya roh. Bahkan di dalam hati kita disematkan Roh Kudus Allah. Tetapi ingat, semua roh itu tersimpan di dalam daging kita. Dan Alkitab mengatakan daging itu lemah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ayat ini, Dia sedang menghadapi eksekusi yang harus dijalani sebagai anak manusia. Secara manusia, dia sangat-sangat ketakutan. Tetapi di dalam ketakutan itu, dia hanya melihat, mendengar, dan satu-satunya SOP yang ia pegang dari Allah Bapanya, dia harus menjadi korban untuk penebus dosa. Tetapi secara manusia, ia sangat ketakutan dan pesan kepada 3 orang, ya, orang terdekatnya, murid yang 12 dipilih 3 menjadi ring pertama untuk mendampingi gurunya yang menghadapi eksekusi penghakiman yang tidak adil ini. Orang benar diadili dengan begitu mengerikan. Tetapi saat-saat terakhir berucaplah anak manusia ini, berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan terkena pencobaan. Ternyata bukan saja Tuhan menghadapi eksekusi ini yang menghadapi pencobaan-pencobaan. Tapi kehidupan fakta, realita saya, saudara juga menghadapi hal-hal yang sangat krusial dalam hidup ini. Dan pesan ini, peringatan ini disampaikan kepada saya pribadi dan kepada seluruh jemaat penggembalaan Lemah Putro Johor. Berjaga-jagalah dan berdoa. Ketika saya merenungkan ini, ayat ini, berjaga-jagalah dan berdoa. Apa ya
Apa yang bisa saya analogikakan supaya mengena? Kemudian saya menerawang ketika saya melihat penjaga gawang atau kiper dalam sepak bola. Dalam judul itu disebut never celebrate early. Jangan merayakan kemenangan lebih awal. Ketika kiper itu menghadapi eksekusi tendangan penalti lawan, kiper itu begitu fokus kemana arah bola supaya dia bisa memblok, menggagalkan tendangan penalti lawan. Sehingga ia bersama timnya mendapatkan kemenangan. Ketika tendangan penalti itu dilaksanakan, ternyata benar bola itu mengena tiang gawang, dan ketika bola terkena tiang gawang, kiper ini bersorak-sorai. Ia tidak menghiraukan arah bola. Ia bersorak-sorai, ia melakukan selebrasi kemenangan. Enggak taunya bola ini melambung tinggi, memantul, menggelinding, ternyata masuk ke gawangnya. Ketika itu hakim meniup peluit akhir menyatakan bahwa bola masuk ke gawang. Kiper ini menyesal, merayakan lebih awal kemenangan. Saudaraku, dalam hidup kefanaan ini, apapun keberhasilan yang saudara peroleh di tahun-tahun yang sulit ini, jangan pernah merayakan sebagai kemenangan lebih awal. Tetapi berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan terkena pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita membaca filosofi yang ditulis oleh Agur dalam Amsal 30. Tolong dibacakan Amsal 30 ayat yang ke-5 mulai. Amsal 30 ayat yang ke-5. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Terima kasih. Ya, di situ dulu. Firman Tuhan itu murni. Ia pelindung bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika COVID ini dalam proses yang luar biasa mencari mangsanya, orang-orang percaya mengatakan, Tuhan pasti tolong saya. Saya tidak mungkin terkena. Ya. Terus lanjutnya gimana? Ternyata banyak juga orang-orang percaya yang menyatakan imannya. Aku percaya kepada Tuhan, pasti aku dilindungi. Tetapi ia mengabaikan SOP. Ia mengabaikan tindakan yang harus ia ambil. Tanpa memakai masker, tanpa menjaga jarak, hidup sembrono, tanpa cuci tangan. Dan pada akhirnya orang-orang yang punya disiplin ilmu yang memadai pun terkena, bahkan mengalami kematian. Jadi antara peraturan, antara iman atau percaya kita kepada Tuhan, harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata kita melakukan SOP tersebut. Standar operasional prosedur. Itu sudah standar. Kalau tidak, resiko. Sekarang kalau saya berbicara dengan orang lain
tanpa mereka memakai masker, saya ingatkan, pakai masker dulu dan jarak mesti lebih dari 1 meter. Baru kita ngomong. Kalau enggak, wah bisa berbahaya. Saya terus belajar untuk menyadari tentang proses PPKM, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya ini. Ya, supaya saya juga tidak menularkan hal-hal yang berbahaya buat orang lain. Demikian juga orang lain supaya tidak menularkan hal-hal yang buruk kepada saya. Kita saling menjaga. Ya, puji Tuhan. Seperti Amsal 30 ayat 5 ini. Firman Tuhan itu murni, layak dipercaya. Dan orang-orang yang berlindung kepadanya, ia diselamatkan. Kembali ayat yang ke-7 dari Amsal 30 tadi. 2 hal yang aku mohon kepadamu, Ya, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. ya, apa itu? Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, Jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. ya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Ya. Dan berkata, Siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Puji Tuhan. Demikian sangat jelas bagaimana Agur ini memiliki misi dalam hidupnya. Ia tahu firman Tuhan itu murni. Dan orang yang percaya kepadanya akan terlindungi. Dalam ayat ke-7 ada kecurangan, ada kebohongan. Kalau orang berlindung kepada Tuhan, dijauhkan dari sifat curang, sifat nakalan, mau menangnya sendiri. Ya, suka berbohong, dikit-dikit bohong. Hal yang sangat remeh, ia berbohong dan rela berbohong. Inilah filosofi yang kita baca pada petang ini. Dan juga dia minta sebelum ia mati, dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Inilah yang merusak dari dalam jiwa kita sendiri. Dan bukan itu saja permohonan Agur. Ia minta, jangan aku berikan kekayaan. Kekayaan yang berlimpah. Orang bisa lupa daratan. Orang bisa mengingkari berkat Tuhan. Orang bisa jatuh. Orang bisa sombong. Bagaimana anak yang bungsu itu, ia memiliki kekayaan dari bapaknya. Ia memintanya dan dia menghambur-hamburkannya untuk perkara-perkara yang mematikan buat dirinya. Bagaimana Adam dan Hawa tergoda. Ia ingin melampiaskan segala kuasa yang diberikan Allah Bapa penciptanya. Tetapi pada akhirnya justru kekayaan yang melimpah itu menjerat hidupnya. Anak bungsu terjerat oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Akhirnya kemiskinan, kemelaratan, kesedihan menerpa anak bungsu Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya sampai
kita sekarang ini menghadapi banyak badai hidup, bencana alam yang begitu mengerikan. Lebih-lebih kalau bencana alam efeknya kematian fisik. Tetapi dalam penggembalaan, ingat juga saudara-saudariku, ada pengajaran-pengajaran palsu yang disebarkan, yang disusupkan oleh firman Allah, oleh hamba-hamba Tuhan ke dalam firman Allah. Seakan-akan yang dibaca adalah Alkitab. Saudara mesti berjaga-jaga, mesti menguji sendiri firman itu benar tidaknya. Kita punya roh penolong untuk dapat kita mintai bantuan untuk menimbang keputusan-keputusan kita. Penggembalaan bisa menyesatkan seseorang. Ya, karena di situ timbul keinginan nafsu materialisme terjadi di situ. Sebab itu nyanyian-nyanyian sudah dinyatakan tadi, ingatkan daku. Oh, permohonan orang yang rendah hati, ingatkan daku ya Tuhan. Aku tidak dapat jalan sendiri. Ya, 2020, 2021 adalah tahun-tahun paceklik yang harus kita hadapi bersama Tuhan. Dan dengan disiplin, ketertiban hidup, kita hadapi semuanya itu dengan kerendahan hati. Ingatkan daku Tuhan, firman-Mu supaya aku tetap dalam SOP-Mu. Ya, ini tidak mudah. Ketika merenungkan SOP ini tidak mudah. Karena ayat yang pertama dari Matius 26 tadi, ada daging, ada kedagingan yang inginnya selebrasi, inginnya berfoya-foya. Hidup cuma sekali, kapan lagi aku bisa menikmati kalau bukan sekarang ini? Cilaka kalau punya filosofi seperti itu. Itulah yang perlu kita tengking dalam nama Yesus. Supaya filosofi-filosofi yang salah itu dijauhkan dari kita. Kita dijauhkan dari hasrat untuk ingin cepat kaya. Yang memabukkan kekayaan kita. Menjadikan kita jauh dari rumah Bapa di surga. Menjauhkan dari penggembalaan firman yang benar. Dan berlari kepada pergumulan dosa itu. Sehingga kita tidak sadar kita telah jauh dari Tuhan. Jauh dari jalan surga. Oh puji Tuhan, nyanyian-nyanyian yang menghibur. Ya, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Benar itu kita simpan. Tapi kita harus melakukan tindakan yang tepat. Berjaga-jaga dan berdoa. Oh, bersekutu dengan Bapa di surga. Kita bisa minta hikmat. Kita bisa minta pengetahuan yang benar tentang Allah yang hidup, Allah yang benar. Supaya jalan hidup kita dituntun dan diterangi oleh firman pengajaran Kristus. Dan iman kita terus beranjak, terus bertambah dengan adanya gejala-gejala
kerusakan-kerusakan bumi yang parah, kabar-kabar perang yang begitu mengerikan, politik-politik yang begitu kotor diterapkan. Apa yang menjadi pegangan saudara dan saya? Kita baca lagi dalam Yesaya 33 ayat yang ke-6. Yesaya 33 ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Amin. Takut akan Tuhan, itulah hikmat dan pengetahuan. Berapa banyak kita tidak bisa hadir bersekutu. Ya, seperti puluhan tahun yang lampau. Itu memang kita rindukan, tetapi itu tidak mungkin terjadi lagi. Dulu pengajaran ini disampaikan 2-3 jam dalam ibadah. Sekarang durasinya terbatas sekali. Sekarang kita bukan waktunya mendengar saja, tetapi melakukan tindakan operasional yang tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, kita baca dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Yosua, ya, kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ke-8. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Semberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan padang gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbit terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa perkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, dikatakan 2 kali, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Inilah janji kemenangan kepada pemimpin muda yang baru. Kita orang-orang muda, kita mewarisi pekerjaan Tuhan yang diwariskan oleh hamba-hamba Tuhan terdahulu. Dan sekarang ini kita menghadapi tantangan hidup yang luar biasa. Tantangan iman yang sangat besar. Tetapi ayat ini tetap kekal untuk kita semua. Hanya kuatkan dan teguhkan
teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu. Inilah SOP bagi saya, bagi rumah saya, bagi keluarga saudara. Ini firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lurus saja. Menjadi orang itu lurus saja. Jangan toleh, tidak percaya diri. Firman Tuhan pegang, janji Tuhan pegang. Roh Kudus sekarang yang memimpin tiap pribadi kita. Anak-anak kecil ya dididik orang tuanya, ajaran iman supaya iman itu tumbuh mulai dari rumah tangga sendiri, supaya anak-anak tahu hidupnya berdampak positif atau berdampak negatif. Kita adalah anak-anak ketebusan darah Kristus. Jangan sampai dalam sikap, perbuatan, pikiran, dan komen kita merugikan orang lain, mendiskreditkan pihak lain, menyusahkan orang lain. Tapi setiap perkataan yang keluar, komen yang kita keluarkan, sungguh-sungguh itu firman yang sudah menjadi daging dalam diri kita. Dan itu silakan dikeluarkan dalam TikTok saudara. Jangan hal-hal yang lain. Jangan menulis sesuatu yang tidak berguna. Jangan dengar sesuatu yang tidak perlu didengar. Sebab Alkitab menulis, Tuhan menciptakan telinga untuk mendengar apa yang dikatakan roh. Bukan apa yang dikatakan dunia. Bukan apa yang dikatakan kedagingan yang merusak. Siapa yang bertelinga untuk mendengar, dengarkan apa yang dikatakan roh. Pada hari-hari terakhir kita mesti konsisten, konsekuen dengan panggilan kita. Baik sebagai imam-imam, sebagai gembala, penatua, jemaat, pegang dan terus perbaharui apa yang akan kita keluarkan. Apakah itu mencemarkan pihak lain? Kalau itu mencemarkan, stop sebelum keluar dari mulut, sebelum keluar dari jari-jari yang memberikan komen. Ya, jangan mudah mengeluarkan sesuatu yang najis, yang membuat orang lain, ini gerejanya mana ini? Ini gembalanya siapa ini? Ini ajarannya siapa? Kok keluar seperti ini? Hati-hati, bertindak hati-hati ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang diperkatakan adalah kitab Taurat. Yang menyembuhkan, yang menghibur, yang meneguhkan iman, yang menyelamatkan. Itulah yang harus dikatakan. Bukan perkara-perkara kenajisan. Justru yang diperkatakan, justru yang diperbincangkan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ternyata mereka yang celaka. Ya, mereka yang tidak beruntung. Mereka tidak hati-hati. Mereka tidak merenungkan firman itu siang saat beraktivitas di luar rumah. Ia
tidak pegang firman, ia tidak hidup sesuai firman, menghadapi kecelakaan. Dan kecelakaan itu harus dipandang sebagai pendidikan untuk kita diingatkan kembali kepada firman yang menyelamatkan. Untung masih diberi kecelakaan. Tapi ingat kembali, aku salah. Aku tidak merenungkan. Aku hidup tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil plus beruntung. Wah, luar biasanya ya. Janji Tuhan buat umat ketebusan darahnya. Berhasil dan beruntung. Enak ya, berhasil beruntung. Orang paling beruntung itu sungguh luar biasa. Sukacitanya itu beruntung. Harusnya ia kalah dalam pertandingan itu. Tapi ia beruntung. Tiba-tiba lawan cedera. Ia beruntung. Ya, tiba-tiba mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek yang seharusnya itu terkena pihak lain. Tapi engkau beruntung. Kenapa orang yang beruntung? Ia suka merenungkan firman siang maupun malam. Ya, kita tidur malam, tiba-tiba bangun. Yang direnungkan apa? Bawa WA-nya. Wah, main sampai subuh, sampai berangkat kerja. Seharusnya ketika kita bangun malam, merenungkan firman, menyembah Tuhan di pembaringan itu. Itulah yang Tuhan suka. Bukan memikirkan perkara-perkara lain yang Tuhan tidak suka. Tuhan sudah janjikan kemenangan. Tidak ada pihak manapun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Janji, jelas, clear itu. Tetapi SOP-nya kita langgar atau tidak. Kesehatan kita. Saya membaca artikel seorang konglomerat. Ia bertanya kepada dokter di luar negeri, berapa harga urat yang seharga 50 senti. 50 senti harganya 500 juta. Kemudian konglomerat ini melihat, membaca bahwa dalam tubuh manusia ada 200.000 kilometer urat yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau dikalikan per 50 senti, 500 juta, ada ratusan triliun dalam tubuh kita. Tubuh kita juga kita rawat. Bukan sembarangan kita makan. Bukan sembarangan kita minum. Mulai muda. Supaya apa yang dipercayakan Tuhan tidak menjadi jerat bagi kita. Kalau kita sudah sakit, minta berdoa. Padahal kita salah prosedur. Sebab itu firman Tuhan terus mengingatkan kita. Seperti lagu tadi. Ingatkan daku. Luar biasa. Cinta Tuhan itu dijabarkan lewat pembacaan firman-Nya. Supaya setiap jemaat yang mendengar,
yang punya telinga untuk mendengar apa yang dikatakan Roh, turuti, belajar, ikuti dengan seksama. Tuhan katakan, berjagalah dan berdoalah. Tetapi 3 orang murid yang dibimbing, yang dipilih dari 12 itu menjadi murid di ring 1 tidak sanggup menopang gurunya yang memikirkan tentang cawan dari Allah Bapa. Tidak tahu apa-apa orang yang di ring 1. Ya, kami berharap gembala penatua, majelis imam-imam menyadari betul SOP ini. Supaya ketika Tuhan kepala gereja datang, kita tidak hidup sebagaimana orang-orang dunia. Orang-orang yang masih berkubang dalam kenajisan dan dosa. Masih hidup dalam kebencian. Hidup tidak tertib. Hiduplah sesuai dengan peraturan yang disampaikan supaya kamu berhasil dan beruntung. Berhasil plus beruntung. Kalau cuma berhasil saja, anak bungsu ini berhasil memperoleh kekayaan dari bapaknya. Luar biasa kekayaan si bungsu. Tetapi ia tidak beruntung. Ia tidak memperoleh hikmat dan pengetahuan yang benar. Sehingga apa yang menjadi keberhasilannya justru membangkitkan, melahirkan kesombongan, kecurangan dan kesombongan hatinya membawa ia terdampar di kandang babi. Makanannya disamakan dengan babi, orang-orang berdosa. Kita yang dahulu sama sebagaimana pemazmur menulis, seperti hewan aku di dekatmu. Tidak salah orang-orang yang keluar dari penggembalaan pengajaran firman Kristus. Ya, hidup berfoya-foya. Ia tidak tahu umurnya berapa. Mungkin kekayaannya bisa menebus resep dokter. Tetapi ia tidak dapat membeli panjang umurnya secara fisik. Ya, lebih-lebih di dalam kekekalan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, setiap firman yang disampaikan membawa kita, menyegarkan kesadaran kita, ingatan kita kembali jernih bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menolong kita dalam menjalani hidup kefanaan ini. Saatnya kita mendidik anak-anak kita untuk terus mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu murni, tanpa campuran. Kalau ada pihak lain mengata-ngatai, firman-Mu sudah palsu, firman-Mu hoaks, itu orang lain karena mereka tidak mendapatkan kasih karunia. Yang penting dari kita mendapatkan firman yang murni, ada buah-buah yang berdampak. Hidup ini ada buah-buah yang positif. Buat orang lain melihat, mendengar, ternyata firman yang didengar oleh orang-orang Kristen adalah firman Allah yang murni, tanpa campuran, tanpa campur tangan manusia.
tetapi murni penulis-penulis oleh dorongan inspirasi Roh Kudus menulis apa yang benar, apa yang harus dijalani oleh setiap keturunan Adam dan Hawa. Memang pihak lain dipakai oleh iblis untuk mengacaukan iman kita. Tapi katakanlah, berjaga-jagalah dan berdoa. Petang ini kita mau berdoa. Berdoalah, minta hikmat dan pengetahuan. Apa itu takut akan Tuhan? Apa itu hormat akan Tuhan? Menjalani hidup ini sesuai standar operasional prosedur, supaya ketika kita berhasil, kita beruntung. Kita di dunia secara fisik kita berhasil. Keberuntungan ini menuntun hidup kita sampai di Taman Eden yang baru. Bapak surgawi rindu mengumpulkan kita semua yang menjalani hidup di tengah padang gurun, di tengah belantara ini. Kita satu-satunya petunjuk adalah firman pengajaran Kristus yang murni. Kita berdoa, kita naikkan satu pujian yang sudah kita siapkan. Kita menyembah Tuhan yang baik, yang mengaruniakan firman yang murni, yang kita turuti. Saatku menyembah. Saatku menyembahmu, Engkau yang berfirman, layak kami menyembah, dan Roh Kudus bekerjalah dalam tiap-tiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu. Saat kami berada di tempat ini, pujian, oh ku angkat hatiku Tuhan. Engkau bekerja di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, bersama-sama katakan, saat ku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu. Kami tidak menyembah yang lain. Kami tidak menyembah mamon. Kami tidak menyembah manusia. Kami menyembah Tuhan Allah pencipta kami. Tuhan yang benar. Pujianku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, saat ku menyembah, saat menyembah-Mu, kami menyembah-Mu saja Tuhan. Setelah kami mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku yang bisa berlutut, silakan berlutut. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lembut lagi ku angkat. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Terpujilah Engkau, sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami merasakan kehadiran-Mu. Ku pandang terus kekudusan-Mu. Kami hormat Engkau Tuhan. Ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Mendengar firman-Mu murni, firman-Mu kudus, firman-Mu yang melindungi kami dari segala hawa nafsu dunia ini. Tuhan, berikan kami terus hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami memegang apa yang Engkau percayakan kepada kami. Kami pegang malam ini firman-Mu Tuhan, segala peraturan-peraturan kudus-Mu, supaya kami tidak terantuk di jalan kami. Kami dapat menjadi garam yang berguna. Kami menjadi terang bagi sesama kami, bahwa Engkau yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang benar. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat segala yang baik dan yang sempurna yang Kau turunkan dari tempat maha tinggi untuk dapat kami dengar, untuk dapat kami simpan firman-Mu kudus, firman-Mu murni, firman-Mu membawa
kepada keberhasilan hidup dan keberuntungan hidup ini. Ya, segala kemuliaan bagimu, glory bagimu Tuhan. Ya, Roh Kudus bekerja memberikan kekuatan untuk kami pegang firman hidup. Roh Kudus bekerja menambah hikmat, pengetahuan, takut akan Tuhan dalam hidup ini. Ya, bumi terus bergolak, dunia terus memberikan teror, tetapi firman-Mu adalah tempat yang aman bagi jiwa kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau menjangkau hidup kami dari tempat maha tinggi. Engkau memisahkan kami, mendidik kami, mendandani terus hidup kami menjadi bejana yang berguna di dalam rumah-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hormat bagi Tuhan Allah kami yang mengasihi kami dengan kasih agape. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Tuhan. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Dia layak dipuji. Dia layak diagungkan. Dia Tuhan yang benar. Tuhan pelindung bagi orang yang rendah hati. Tuhan mendengar segala doa kami. Glory bagimu Tuhan. Engkau junjungan kami, ku sanjung tinggi. Roh Kudus bekerja di tiap hati, di tiap pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengampuni akan kelalaian kami sehingga kami terpuruk. Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami terus. Engkau terus menolong kami, menyadari hidup kami ini milik Tuhan, darah Tuhan yang telah membeli hidup kami. Ya, kami yang telah dipertunangkan dengan pribadi mempelai pria surga. Berikan terus Tuhan kekuatan untuk sungguh-sungguh dengan teguh memegang janji-janji-Mu dan hidup sesuai dengan peraturan firman-Mu.
Ya kami, orang tua kami, anak-anak, cucu-cucu hamba-hambamu hidup dalam kemurahan-Mu, hidup dalam tuntunan-Mu. Roh Kudus terus memproses hidup kami dari yang fana ini sampai kepada hidup yang kekal. Oh glory, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan firman-Mu yang menyelamatkan kami. Firman-Mu yang memberikan terang dalam hidup kami. Anak-anak, cucu, orang tua kami, hamba-hamba Tuhan dilindungi oleh firman Allah yang maha tinggi. Glory, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Nanti saudara Filipus naikkan doa. Menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku Kau bertata di atas pujian. Oh, ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi ku angkat hati, angkat hatiku. kami angkat hati kami. Kita sama-sama berdiri. Kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, jika Tuhan masih berkenan kepada kami, untuk boleh kami dengar firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Sungguh Tuhan, kami manusia yang mudah goyah Tuhan, yang mudah lemah imannya Tuhan. Tapi malam hari ini Engkau mengingatkan kami, supaya kami senantiasa waspada dan berjaga-jaga, kuat dalam iman Tuhan. Amin. Supaya kami tidak mudah digoyangkan oleh apapun Ya dalam dunia ini. Tuhan, sebagai manusia kami tidak mampu. Sebagai manusia yang mudah jatuh, seringkali kami Tuhan dipengaruhi oleh keinginan-keinginan hidup kami. Keinginan dunia ini yang membawa kami jauh daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami, kuatkan iman kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau Tuhan. Melalui kami merenungan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kehidupan kami lurus di hadapan Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai Tuhan.
senantiasa pemakaian-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Dalam pelayanan, dalam keluarga, pekerjaan yang dipercayakan, Tuhan senantiasa Engkau pakai. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, baik yang sedang beribadah saat ini maupun mereka yang akan mengikuti setelah ibadah ini. Tuhan, tolong mereka semua. Kiranya berkat yang sama boleh kami nikmati bersama-sama Tuhan. Melalui firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami sebagai pemimpin kami di gereja ini. Tuhan, tolong semakin kekuatan daripada Tuhan Engkau berikan kepada beliau Tuhan, sehingga kami boleh digembalakan di tempat ini. Terima kasih bahkan penatua, seluruh majelis jemaat, dan semua kami yang melayani Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kami kemampuan, kekuatan, iman yang kuat Tuhan, supaya kami terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada malam hari ini kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang sedang alami musibah saat ini di Lumajang. Tuhan, tolong mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan iman yang kuat kepada mereka. Mungkin di sana ada anak-anak-Mu Tuhan, kuatkan iman mereka. Dan saudara-saudara kami Tuhan yang belum mengenal Engkau di sana, biarlah melalui musibah ini Tuhan, boleh mereka mengenal Engkau. Kau pakai pemerintahan di sana untuk Tuhan bisa memberikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka, sehingga penderitaan yang mereka alami saat ini boleh meringankan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Bangsa dan negara kami tetap kami bawa di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus memakai pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, menteri, semuanya yang Engkau percayakan untuk memimpin bangsa ini. Tuhan, Engkau pakai senantiasa, sehingga mereka boleh membawa bangsa ini semakin hari semakin lebih baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih malam hari ini buat kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk boleh kami beribadah kepada Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan.
ada tambahan pengumuman yang perlu kita perhatikan oleh seluruh saudara jemaat. Terkait ibadah Natal kaum muda tanggal 11 Desember 2021, dihimbau agar kaum muda melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui link yang sudah disiapkan. Untuk orang tua, diharapkan mengikuti ibadah melalui live streaming. Kaum muda yang datang harap menggunakan lahan parkir Gramedia. Demikian informasi tambahan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri seluruh ibadah kita pada malam hari ini, doa penutup sekaligus doa berkat saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapa yang baik, berkat-Mu turun atas seluruh jemaat penggembalaan Tuhan yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan anaknya yang tunggal, dan kuasa Roh Kudusnya menyertai perjalanan hidup kita mulai petang ini, besok, sampai selama-lamanya. Doa dan syukur ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, Kepala Gereja, kekasih dan mempelai pria surga yang kami rindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.